Selamat pagi anak. Pagi. Berdiri. Maturang panganjari. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya, jadi anak-anak masih semangat untuk belajar. Sehat? Nah, sebelum Pak mulai pelajaran, silakan lihat di lingkungan kalian, mungkin ada masih sampah atau sobekan-sobekan kertas, jadi silakan dulu dipungut, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Artinya kalau sudah lingkungan bersih, anak-anak akan tenang untuk belajar. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, jadi silakan Bapak akan berikan pre-test atau tes awal untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, silakan anak-anak ambil HP-nya, kerjakan pre-test. Link sudah Bapak bagikan di WA Group. Pak kasih waktu 3 menit. Sudah? Nah, sekarang Pak mau cek kalau sudah dikirim semua. Pak mau ngecek sekarang tentang hasil pretestnya. Nah, setelah Bapak cek di sini masih banyak yang nilainya kurang. Ada yang 40, ada yang 60. Jadi ada beberapa yang dapat 80 ya. Berarti Pak ambil kesimpulan di sini, anak-anak belum bisa memahami materi suku dan perubahannya dengan belajar secara mandiri. Nah, sekarang Pak lanjutkan dengan ya, ini ya, gambar apa ini anak? Orang demam, bagus sekali. Di bawahnya gambar apa itu? Ya, gambar termometer. Ya. Nah, inilah yang nanti akan Bapak bahas dalam materi ini, yaitu tentang suhu dan perubahan. Nah, sekarang suhu dan perubahannya ini, ya. Kalau berkaitan dengan materi yang sudah Pak berikan, yaitu di bab yang pertama. Di bab yang pertama tentang besaran ya, besaran pokok. Anak-anak masih ingat apa itu besaran pokok? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, adik. Besaran pokok adalah suatu
Apa sih yang disebut dengan besaran pokok? Ya, adik. Yang lain, Bapak bukan menyalahkan ya, supaya anak-anak bisa mulai berpikir. Gitu. Apa sih yang disebut dengan besaran pokok? Ya, adik. Jadi, Pak berikan suatu pengertian, besaran pokok ini adalah besaran yang didefinisikan sendiri. Jadi besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Contohnya apa saja? Ya, contoh besaran pokok. Panjang, masa, waktu, suku, kan ini ya. Yang kelima, kuat arus. 6. Intensitas cahaya. Dan yang ketujuh, jumlah zat. Nah, jadi ini suhu merupakan suatu besaran pokok. Apa satuan besaran suhu? Satuan suhu secara sistem internasional. Yang lain. Ya, adik. Suhu. Meter, suhu. Ya, adik. Kelvin, ya. Jadi satuannya adalah Kelvin yang disingkat dengan K besar. Ini satuan. Sedangkan alatnya yang digunakan untuk mengukur adalah suhu adalah ya termometer. Di termometer. Jadi satuan suhu adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Ya, bisa dipahami? Nah, kita akan pelajari tentang suhu dan perubahan suhu. Nah, sekarang dengan gambar yang Pak berikan di sana adalah orang demam dan termometer. Kedua gambar itu sangat berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang suhu dan perubahan. Suhu dan perubahannya. Nah, sampai sekian ada yang kira-kira bertanya? So, loyo sekali ini kita tes breaking dulu sebentar ya. Semangat pagi. Masih lupa nih. Semangat pagi. Kompak dek ya. Kalau loyo sekali ini kayaknya tak pernah makan ya. Kan sudah diajarkan kemarin itu. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, sekarang sudah mulai anak-anak semangat lagi ya. Memang ini jam-jam siang ya. Jadi rasa lelah sudah, rasa ngantuk sudah ada, perut lapar sudah ada, tetapi semangat dalam bentuk pendidikan adalah semangat pagi. Artinya sesuai dengan pagi hari. Jadi harus semangat. Ya. Nah, sekarang dalam bab 4 ini, apa sih tujuan daripada pembelajaran yang akan anak-anak capai dalam pembelajaran?
Siapa yang bisa membantu Bapak membacakan ya? Ya, Adik, ya. Tolong bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 3.4.1.1 melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menjelaskan definisi sebuah dengan benar. Definisi suhu Definisi suhu dengan benar. 3.4.2.1 melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis termometer dengan lengkap dan benar. 3.4.3.1 melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menganalisis perbandingan skala suhu termometer Celsius. terus Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan benar. Ya, selanjutnya. 3.4.1 melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menganalisis Penentuan perbandingan termometer tidak berskala dengan termometer berskala dengan benar. 4.4.1.1 melalui diskusi kelompok dan eksperimen peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan inferensi dan mengomunikasikan hasil penyelidikannya tentang fungsi perasa dan termometer sebagai pengukur suhu dengan benar. ya, bagus sekali ya. Silakan kita upload dulu. Nah, jadi itulah tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Ya. Jadi ada 5 tujuan. Yang nomor 1, Pak ulas kembali ya. Jadi melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan benar. Apa sih yang nantinya disebut dengan suhu? Ya. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis termometer dengan lengkap dan benar. Ya. Ada 4 termometer ya. Itu nanti jenis-jenisnya kamu harus bisa ingatkan ya. Sudah itu 3.4.3.1 melalui diskusi kelompok literasi peserta didik dapat menganalisis perbandingan skala dari masing-masing termometer baik Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat menganalisis penentuan perbandingan termometer tidak berskala dengan termometer yang berskala. Dan yang kelima, melalui eksperimen yang nanti kamu lakukan, jadi dapat mengomunikasikan penyelidikan tentang fungsi perasa dan termometer sebagai pengukur suhu. Itulah tujuan dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan sains, ya, dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Dengan metode pembelajaran hari ini, Bapak menggunakan metode eksperimen, diskusi kelompok, dan pengamatan daripada gambar. Jadi 3
metode itu Pak gabung jadi satu sehingga akan menemukan tujuan pembelajaran yang bisa dicapai. Keempat yaitu suhu dan perubahannya. Ya. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran ini, yang pertama apakah akan memberikan suatu masalah kepada anak-anak, ya. Masalah itu kalian pecahkan dengan cara mencari jawaban pada buku, sudah itu diskusi dengan temannya, sudah itu silakan kalian buka internet, cari jawaban di internet, ya, sehingga masalah yang Bapak berikan ini bisa dipecahkan. Nah, kegiatan selanjutnya, ya, untuk pembelajaran hari ini, jadi penilaian yang Bapak lakukan ada 3 aspek, ya. Menilai dari segi sikap kalian, jadi bagaimana sikap kalian dalam praktek maupun dalam pembelajaran hari ini, ya. Apakah kalian nanti akan bercanda, mengganggu temannya, jadi Pak tetap akan berikan nilai di sini. Apakah kalian disiplin, bertanggung jawab, jadi tetap akan nilai. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di dalam kalian nanti berdiskusi memecahkan masalah, sudah itu praktek untuk membuktikan masalah tersebut. Dan tidak kalah pentingnya, karena kita di sini menggunakan bahan laboratorium, mohon anak-anak di dalam praktikum ini hati-hati. Jadi kalian di sana menggunakan termometer, menggunakan zat cair, jadi jangan sampai nanti pecah atau jatuh dan sebagainya. Jadi mohon hati-hati. Ya. Tapi jangan takut, ya. Asalkan anak-anak bekerja dengan hati-hati, saya yakin akan tetap selamat dan berhasil. Yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Tadi sudah memberikan tes pre-test, ya, tes awal. Jadi di sana menentukan nantinya berapakah nilai yang kamu dapatkan, yang nantinya akan Bapak gabung dengan nilai post-test. Nanti setelah akhir pembelajaran Pak nilai keberhasilan kalian, ya, melalui tes post-test namanya, ya. Nah, sehingga nanti di sana Pak melihat, oh, si A dapat sudah tuntas, si B sudah tuntas, si C belum tuntas, dan seterusnya. Jadi ada 3 kriteria penilaian. Nah, yang mana, ya, untuk KKM IPA itu besarnya 75. Jadi anak-anak kalau nilainya kurang dari 75, kalian belum tuntas. Kalau sudah 75 ke atas, anak-anak dikatakan tuntas. Yang belum tuntas ini nanti akan dapat revisi atau perhatian. Yang sudah tuntas nanti ada model penilaian. Itu kriteria daripada pembelajaran hari ini, termasuk penilaian, termasuk KKM. Bapak akan memberikan anak-anak suatu masalah. Masalah dari gambar yang ada di depan, ya. Gambar apa itu? Orang panas atau orang demam. Nah, dari keterangan itu, pernahkah kalian demam? Nah, pasti semua pernah merasakan, ya. Ini adalah udah hukum alam, ya. Nah, dari gambar yang ada ini, silakan kalian identifikasikan masalah-masalah yang ada pada gambar tersebut. Jadi masalah-masalah apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, sudah dari masalah-masalah yang banyak ada itu, kamu tentukan nanti satu masalah yang harus dipecahkan
untuk mendapatkan suatu solusi. Jadi pasti dari gambar itu banyak masalah yang ada, misalnya A, B, C, D, ya. Nah, dari A sampai D itu ada satu masalah yang pokok, gitu. Ya, itu kamu tentukan. Sudah itu buatlah suatu hipotesis. Hipotesis artinya jawaban sementara. Ya. Dari jawaban sementara itu kalian nanti carikan solusi pemecahannya. Jadi kalian tidak boleh nantinya langsung dari masalah kamu menentukan hipotesis langsung menyimpulkan, tidak boleh. Jadi carilah jawaban pada buku, diskusikan pada teman, sudah itu cari di internet, pecahkan masalah itu. Nah setelah itu kumpul, baru kamu tarik suatu solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah itu. Apakah cocok dengan hipotesis atau tidak? Nah, jelas? Nah, sekarang baru Bapak akan membentuk suatu kelompok ya untuk memecahkan masalah ini. Silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan kemarin. Ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Ya, depan ya. Silakan. Kelompok 1. Nah, ini satu orang satu LKPD ya. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Silakan baca dulu, pahami LKPD di sana. Ya. Masing-masing kelompok sudah saya berikan 4 LKPD, berarti semua sudah dapat LKPD. Nah, sekarang isi kelas di sana, nama kelompok, nomor absen. Ya. Ya, nama kelompoknya semua, ya. Begini, yang disetor semua lengkap, ya. Yang 3 ini gunakan untuk berdiskusi dan mencari jawaban. Nah, ya. Sudah? Nah sekarang sambil menulis, Bapak akan jelaskan cara mengisi LKPD. Ya. Jadi cara kerja di sana, diskusikanlah bersama kelompok benda-benda yang ada di bawah ini. Identifikasi masalah yang ada pada gambar dan berikan solusi
penyelesaian masalah yang terdapat pada gambar tersebut. Diskusikanlah bersama kelompok gambar itu. Nah, jadi ada gambar di sana, ya. Masalahnya ada seorang anak yang mengalami demam seperti gambar di atas. Anak tersebut setelah diraba badannya oleh ibunya sangat panas sekali, melebihi panas badan biasanya. Ibu anak tersebut panik dan sangat khawatir. Nah, dari gambar itu kalian tentukan masalah apa saja yang anak-anak dapat rumuskan dari gambar itu. Ya. Sudah itu yang kedua, apabila dihubungkan dengan materi suhu dan perubahannya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Ya. Buatlah suasana hipotesis, ya, jawaban sementara. Nah, sudah itu berikan suatu solusi. Ya. Nah, setelah solusi itu baru kamu mengadakan praktikum. Ya. Baca LKPD di sana, ikuti LKPD di sana. Ya. Misalnya, masukkan air es pada ember A, air biasa pada ember B, ya, karena kita menggunakan gelas, ya, cukup ember itu diganti dengan gelas, ya. Sudah itu C, air hangat, ya. Ke dalam A masukkan tangan kanan, catat apa yang kalian rasakan. Dengan cara yang sama lakukan ember B, catat apa yang kamu rasakan, termasuk pada gelas C, ya, apa yang kamu rasakan. Selanjutnya, ke dalam gelas A masukkan termometer, ukurlah berapa suhu yang ditentukan oleh termometer. Jadi tolong baca dengan hati-hati, teliti, ya. Dengan cara yang sama pada gelas B dan gelas C. Nah. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selamat pagi. Silakan kalian berdiskusi. Waktunya kurang lebih 15 menit. Gimana? Tubuh anak tersebut. Jawaban di buku, ada yang membuka HP dari internet, ya, ada yang melakukan, ya. Nah, sehingga di sana saling mendukung, ya, jangan itu aja yang bekerja, ya. Ada masalah, Dek? Air hangatnya kalau terlalu panas, ya, jadi hapus bahan
usahakan dalam melihat itu tegak lurus, jangan miring, jadi tegak lurus ya, sehingga ukurannya itu pas ya. Ya. Tidak. Tunggu beberapa saat ya, karena akan mengalami suatu perubahan. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan ya. Ada yang melakukan ya, ada yang mencatat. Kalau yang melakukan langsung mencatat, KPD-nya basah nantinya ya. Ya. Siapa yang menulis? Ya, jadi ada yang melakukan ya. Ya. Lakukan sesuai dengan itu. Masukkan tangan di A. Masukkan. Rasakan bagaimana rasanya. Hah? Dingin, tulis dingin. Gitu. Ya. Masukkan tangan ke B. Bagaimana rasanya? Tulis. Ya, seterusnya. Ya. Ya. Siapa yang akan menulis itu di setor? Lalu kadang yang lain diskusi ya, ada yang lihat buku, ada yang lihat jawaban di internet, ya, kita saling mengisi jadinya. Ya, ini tetap dia menulis sesuai dengan hasil diskusi. Nah, dengan kuat, jangan sampai nanti pecah ya. Panas badan, anak tersebut panas sekali. Siapa yang tulis ini? Saya menulis ya, apa judulnya? Ya. Jadi garis merahnya itu kamu diskusikan, jangan memutuskan sendiri ya, diskusikan ya. Mata harus tegak lurus dengan yang diamati, jangan mendurin, jangan di bawah, itu harus tegak lurus ya, sehingga akan tepat ya. Kalau yang ininya di sini, subjek yang diamati harus di satu adalah nanti yang merupakan presentasi ya, yang ketiga itu untuk kamu diskusi ya, sama-sama pegang ya, kan harus diskusi ya. Yang asli pada setor satu ini. Jadi dari bertiga kamu bawa KPD kan bisa berdiskusi nantinya.
Yang ini fokus dia mencatat hasil diskusi Anda. Diikat dan biarkan aja dulu. Dari itu amati ya. Amati. Ya. Itu lihat di garis merahnya itu berapa yang ditunjukkan? Bentar. Ini kan ada satelit merah kan? Ini 20, 30, ya. 40, 50 dan seterusnya sampai 100. Nah, sekarang batas merah ini dianggap berapa? Ini apa yang bisa Tulis 28. Itu air apa itu? Hah? Air itu berapa? Ini kan sudah nak begini. Ini adalah itu. Kan sudah.
sudah selesai ya. Sekarang supaya suasana tambah semangat lagi, Bapak akan berikan kalian ice breaking. Masih ingat? Selamat pagi. Luar biasa. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang sudah semangat. Nah, sekarang Bapak akan anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil daripada praktikum yang sudah anak-anak lakukan ya. Jadi masing-masing kelompok nanti presentasikan ke depan, semua kelompok maju. Nah, sebelum kelompok mempresentasikan, silakan anak-anak kembali ke dalam posisi semula ya. Jadi jangan lagi ada yang menghadap, nanti kasihan. Jadi Jacob nanti melihat temannya presentasi ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Nah sekarang siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan? Ya, jadi semua semangat ini ya. Ya, Pak berikan kelompok pertama dulu ya. Silakan untuk mempresentasikan ke depan ya. Ya. Buka maskernya supaya jelas ya, supaya jelas ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Masalahnya adalah ada seorang anak yang mengalami demam. Anak tersebut setelah diraba badannya oleh ibunya sangat panas sekali, melebihi dari panas badan biasanya. Ibu anak tersebut panik dan sangat khawatir. Identifikasi masalah. Setelah mengamati permasalahan pada gambar di atas, masalah apa saja yang anak-anak dapat rumuskan? A. Anak tersebut suhu badannya naik dari keadaan normal. B. Setelah diraba oleh ibunya, panas badan anak tersebut panas sekali. C. Anak tersebut bermain di tempat panas sehingga suhu badannya menjadi panas. 2. Apabila dihubungkan dengan materi suhu dan perubahannya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Anak tersebut mengalami demam, di mana seluruh tubuhnya mengalami kenaikan suhu dari suhu normalnya. Hipotesis atau jawaban sementara. Suhu tubuh anak tersebut mengalami kenaikan karena ibunya tidak dapat digunakan untuk menentukan secara pasti suhu badan anaknya. 3. Solusi apakah yang tepat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mengupras dengan air es supaya cepat dingin. B. Mengukur dengan termometer untuk mengetahui berapa kenaikan suhu badan anak tersebut. C. Minum air yang banyak. Apa yang harus kamu lakukan? A. Bagilah tugas bersama kelompokmu. Dilakukan percobaan di bawah minggu dan literatur sebagai bahan diskusi bersama kelompok untuk menguasai masalah tersebut. Kesimpulan dari hasil diskusi. Hasil pengamatannya dulu, hasil pengamatannya. Wadah air mineral atau A atau air dalam kurung air es. Air es hasil pengamatan rasa pada tangan dingin. Hasil pengamatan skala yang diberikan atau termometer
19 derajat Celcius. 19 derajat Celcius. Bentar ya, Pak catat dulu ya. 15 Pak. Kelompok 1 15. ya. 15. S 15 derajat Celcius ya. Terus air 15. Air tidak terasa pada tangan, tidak terasa. Hasil yang ditunjukkan oleh termometer 25 derajat Celcius. 25. 5 derajat Celcius ya. Air hangat terasa pada tangan panas. Skala yang ditunjukkan oleh termometer adalah 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kerja diskusi kelompok dan data hasil pengamatan yang kalian peroleh terhadap masalah yang terjadi pada gambar di atas? Hasil diskusi dengan kelompok kami, tangan tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu atau panas badan yang dengan pasti. Alat ukur suhu adalah termometer. Ya, udah? Ya. Nah sekarang itulah presentasi daripada kelompok 1 ya. Dari identifikasi masalah sampai dia bisa menarik suatu kesimpulan. Ya. Nah sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya, ingin bertanya pada kelompok 1. Ya. Pak berikan kesempatan pada kelompok 2. Mengapa dengan mengompres es tubuh anak tersebut bisa turun? Nah, sekarang mengapa dengan mengompres es suhu tubuh anak tersebut bisa turun? Ya, siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Dengan mengompres menggunakan es pada anak tersebut maka akan terjadi perpindahan suhu atau panas dari suhu tinggi pada badan anak tersebut ke suhu yang lebih rendah, yaitu es, sehingga suhu tubuh anak tersebut bisa kembali sehat. Jadi akan terjadi perpindahan suhu ya, dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Bagaimana? Kelompok 2 bisa terima? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 7. Mengapa tangan ibu dari anak tersebut tidak bisa mengukur suhu badan yang pasti? Dan mengapa tangan ibu dari anak tersebut tidak bisa mengukur suhu badan dengan pasti? Dan apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan pasti? Ya, mengapa suhu tangan ibu anak tersebut tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu? Ya. Tangan ibunya tidak bisa mengukur panas atau suhu tubuh anak tersebut karena tangan ibunya bisa merasakan panas dan dingin suatu benda, tetapi tidak bisa mengukur suhu dengan pasti. Untuk mengukur suhu dengan pasti gunakan termometer. Ya, bagaimana untuk kelompok 7? Bisa diterima? Ya, jadi tangan itu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu dengan pasti. Yang pasti adalah termometer, itu yang pasti. Nah, sehingga dengan meraba, yang dalam gambar itu dengan meraba anaknya merasakan panas, ibunya sudah panik. Itu tidak benar ya. Ya. Harus diukur dulu dengan termometer, baru berapa suhunya. Jadi kita akan lebih tenang menghadapi anak yang sedang sakit. Ada yang lagi mau bertanya? Nah, kalau tidak, berikan aplaus dulu pada kelompok 1 ya. Memberikan argumentasi yang cukup baik pada penanya ya, baik kelompok 2 maupun kelompok 7. Ya, untuk kelompok 1 silakan kembali. Ya, Pak panggil kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau membacakan?
yang membacakan satu orang, yang siap-siap nanti mencatat pertanyaan temannya satu orang, yang dua orang lagi siap-siap untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan temannya. Ya, silakan. Identifikasi masalah. 1. Setelah mengamati masalah pada gambar di atas, masalah apa saja yang anak-anak dapat rumuskan? Sebutkan. A. Anak tersebut habis bermain pada tempat yang panas, langsung mandi sehingga awan tersebut demam. B. Anak tersebut menggigil setelah diraba oleh ibunya. Suhu tubuh anak tersebut panas sekali. C. Anak tersebut mengalami demam, suhu tubuhnya naik dari suhu tubuh dalam keadaan normal. 2. Apabila dihubungkan dengan materi suhu dan perubahannya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Anak tersebut mengalami demam, suhu tubuhnya naik setelah diraba oleh ibunya. Hipotesis. Sebutlah jawaban sementara atau hipotesis atas permasalahan yang berkaitan dengan materi suhu dan perubahannya. Tangan ibunya tidak dapat digunakan untuk menentukan kebaikan suhu tubuhnya. Anak tersebut untuk dapat mengukur suhu dengan baik digunakan termometer. 3. Solusi apakah yang tepat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mengompres dengan air hangat suam-suam kuku supaya panas. Badan anak tersebut pindah ke air tersebut. B. Suhu tubuh anak tersebut diukur dengan termometer supaya kenaikan suhunya secara pasti bisa diketahui. C. Minumlah air yang banyak. Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana bersama kelompokmu? B. Lakukan percobaan di bawah ini dengan ini dan kajian literatur sebagai bahan diskusi bersama kelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Di atas. Kegiatan percobaan. Hasil pengamatan wadah kelas mineral A dalam kurung air es dingin. Hasil pengamatannya skala yang menunjukkan termometer 20 derajat Celcius. Kelas mineral B air dalam kurung air mineral dingin 28 derajat Celcius. Kelas mineral C air hangat 49 derajat Celcius. Kesimpulan, apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan diskusi kelompok dan data hasil pengamatan yang kalian peroleh terhadap permasalahan yang terjadi pada gambar di atas? Kesimpulan A. Tangan tidak bisa mengukur suhu dengan pasti. B. Alat ukur suhu dengan pasti adalah termometer. Nah, ya, coba berikan aplaus dulu untuk kelompok. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2? Ya, Pak, berikan kelompok 1 dulu bertanya. Ya. Mengapa anak yang habis bermain pada tempat yang panas bisa langsung mandi dan mengakibatkan panas atau demam? Ya, kelompok 2. Api yang besar, suhunya tinggi jika disiram dengan air api tidak langsung mati, tapi bertambah besar. Begitu juga dengan tubuh kita mengalami panas dijaga sehingga tidak naik turun. Ya, itulah
ya. Jadi kenapa kalau anak-anak bermain di tempat yang panas ya bisa bertambah panas ya. Jadi kelompok kedua mengibaratkan seperti misalnya api ya. Api yang sudah sangat besar kalau disiram dengan air tidak langsung mati, tetapi dia akan bertambah besar ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang sudah punya suhu tubuh ya. Suhu tubuh orang sehat adalah 36 sampai ya, 30 sudah ya. Ini suhu tubuh normal 36 sampai 37 ya. Itu kalau misalnya kalian bermain di tempat yang panas akan tambah panas lagi ya. Bisa mencapai 38, 39 atau 40. Ya itulah karena situasi yang seharusnya kalian habis bermain jangan langsung mandi ya, karena langsung akan terjadi lonjakan panas yang tinggi. Nah sekarang saya berikan kelompok yang lain ada. Ya, kelompok 5. Ya, mana kelompok 5? Ya. Siapa yang mau bacakan? Ya. Naskahnya dibuka supaya jelas suaranya ya. Identifikasi masalah. 1. Setelah mengamati permasalahan pada gambar di atas, masalah apa saja yang anak-anak dapat dirumuskan sebutkan. A. Anak tersebut suhu badannya naik dari keadaan normal. B. Setelah dirasa oleh ibunya, panas pada anak tersebut panas sekali. C. Anak tersebut bermain di tempat panas sehingga suhu badannya menjadi panas. 2. Apabila dihubungkan dengan materi suhu dan perubahannya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Anak tersebut mengalami demam di mana suhu tubuhnya mengalami kenaikan dan suhu tubuhnya normal. 2. Hipotesis buatlah jawaban sementara atau hipotesis atas permasalahan yang berkaitan dengan materi suhu dan perubahan. Suhu tubuhnya anak tersebut mengalami kenaikan. Tangan ibunya tidak dapat digunakan untuk menentukan secara pasti suhu badan anaknya. 3. Solusi apakah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mengopres dengan air es supaya cepat dingin. B. Mengukur dengan termometer untuk mengetahui berapa kenaikan suhu badan anak tersebut. C. Minum air yang banyak. 4. Apa yang harus kamu lakukan? A. Bagilah tugas bersama kelompokmu. B. Lakukan percobaan di bawah ini dan kajian literatur sebagai bahan diskusi bersama kelompok untuk memecahkan masalah tersebut di atas. Hasil pengamatan: gelas mineral A dan minum air es. Hasil pengamatan rasa pada tangan dingin. Hasil pengamatan skala yang menunjukkan termometer dalam 15 derajat Celcius. Gelas mineral B air dan pengamatan rasa pada tangan dan hasil pengamatan skala yang menunjukkan termometer 25 derajat Celcius. Gelas mineral C air panas. Hasil pengamatan rasa pada tangan panas. Hasil pengamatan skala yang menunjukkan termometer 30 Celcius. Permasalahan yang terjadi pada
atas. Tersebut alhamdulillah sebagai peneliti juga tidak tepat digunakan untuk mengukur suhu badan. Untuk mengukur suhu badan yang paling tepat adalah termometer. Ya, sudah. Nah, itulah hasil presentasi daripada kelompok 3. Berapakah suhu tubuh manusia dikatakan normal dan berapakah suhu tubuh manusia dikatakan panas atau demam? Normal. Ya. Dan berapakah suhu tubuh manusia yang dikatakan panas atau demam? Ya, silakan siapa yang mau jawab. Kanjeng. Ya. Buka maksudnya? Suhu tubuh manusia dalam keadaan sehat antara 35 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu tubuh dikatakan panas dan mengalami demam. Suhunya lebih dari 37 derajat Celcius, misalnya 38 Celcius, 39 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. DST. Ya, jadi tekankan di sini untuk suhu normal, ya. Jadi suhu dalam keadaan sehat, jadi berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Ini suhu normal, ya. Tetapi kalau lebih daripada ini, jadi akan mengalami panas, ya. Misalnya 38 derajat Celcius kan lebih dari 37. Anak-anak sudah mengalami sakit atau panas atau demam. Atau 39 misalnya, 40, ya. Nah, ini kemungkinan akan terjadi, ya. Nah, sehingga kalau lebih dari 36 atau sampai 37, anak ini akan mengalami demam, ya. Kalau sudah suhunya 36 sampai 37, anak ini akan tetap sehat atau normal. Nah, ada yang lain lagi pertanyaan? Berikan tepuk tangan dulu pada kemudian silakan kembali ke tempat, ya. Nah, jadi cukupkan presentasinya sampai sekian dulu, ya. Jadi yang lain mungkin sudah semua punya bahan untuk presentasi, ya. Jadi saya cukup salut kepada anak-anak. Jadi mau berdiskusi secara bekerja sama. Sudah itu rasa ingin tahu dalam praktik luar biasa, ya. Dan terus terang saya kagum pada anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak Pak suruh sekarang menyimpulkan dari hasil diskusi ini, ya. Siapa dari kelompok mana yang dapat memberikan kesimpulan pada percobaan ini? Saya mulai dari kelompok 1. Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi ini? Kesimpulannya adalah Ya. tidak bisa karena tangan tidak bisa mengukur suhu panas. Yang dilakukan untuk mengukur suhu panas adalah termometer. Jadi kelompok 1 memberikan suatu kesimpulan, tangan tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu secara pasti. Untuk mengukur suhu dengan pasti menggunakan termometer. Kelompok 2. Ya. Apa? Ukur suhu dengan pasti. Alat ukur suhu dengan pasti adalah termometer. Jadi hampir 1, ya. Kelompok 3. Ya. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? Kesimpulan yang
yang saya dapat dari kelompok saya itu adalah tangan ibunya tidak tepat untuk mengukur suhu. Tidak tepat ya. Atau suhu benda. Yang bisa digunakan untuk mengukur suhu dengan pasti adalah termometer. Nah, itulah kesimpulan yang Bapak simpulkan dari kegiatan yang anak-anak lakukan. Nah, ada sampai sekian, ada pertanyaan? Rasanya masih ini ada yang ngantuk ya. Pak kasih ice breaking dulu. Selamat pagi. Kembali semangat ya. Yang loyo sudah kembali semangat lagi. Menyimpulkan juga sudah. Nah, sekarang Bapak ingin mengetes pengetahuan atau hasil pembelajaran kalian sekarang ya. Dengan menggunakan tes post test ya. Silakan anak-anak ambil HP-nya, link sudah Bapak bagikan di WA group ya. Jawab di sana post test ya. Jadi post testnya jawab. Pak berikan waktu kurang lebih 3 menit ya. Dijawab dengan baik ya, supaya tidak remedi ya, karena kemarin waktu siklus yang pertama jadi 4 orang yang tidak tuntas. Nah sekarang mohon supaya semuanya tuntas ya. Karena post test ini Pak gunakan nanti untuk nilai harian ya, untuk digabungkan dengan nilai yang lain untuk memperoleh nilai rapor. Sudah? Yang sudah langsung kirim ya. Langsung kirim. Untuk lebih jelasnya lihat ke depan, di sana sudah Pak tayangkan soal post test ya. Sudah? Waktunya sudah habis ya. Sekarang Pak cek dulu. Silakan sempat dikirim yang belum ya, waktu tinggal 2 detik ya. Nah, kalau baca ternyata di sini ada yang masih nilainya di bawah KKM ya, dapat 60 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang dapat nilai 60, yang lain ini 80 ada, bahkan 100 juga ada ya. Dan jadi ada 6 orang yang belum tuntas, sisanya sudah tuntas. Mengajak anak-anak untuk menyimpulkan
kegiatan yang kita lakukan hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai. Ya. Yang pertama, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi pengertian suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, dalam soal sudah Pak keluarkan ya. Yang kedua, alat ukur yang tepat secara kuantitas ya, adalah termometer untuk mengukur suhu benda. Sedangkan tangan sebagai panca indera di sini ya, hanya sebagai perasa yang tidak bisa mengukur dengan pasti suhu daripada benda. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga, jenis-jenis termometer itu ada 4. Yang pertama adalah termometer Celcius. Yang kedua termometer ya, Termometer Reaumur. Reaumur. Yang ketiga ya, siapa yang ketiga? Yang ketiga termometer Fahrenheit ya. Yang keempat ya, termometer Kelvin. Jadi ada 4 termometer itu ya. Nah, dari termometer itu ini perbandingan skala termometer antara Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin adalah 100 banding 80 banding 180 berbanding 100. Berapakah perbandingan terkecilnya? Perbandingan terkecilnya 100. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Inilah perbandingan terkecil daripada keempat termometer itu. Nah, sekarang dari sini ada hubungan lagi. Jadi derajat Celcius sama dengan 5/4 kali T derajat Reaumur. Ini untuk ya hubungan Celcius dengan Reaumur. Selanjutnya T derajat Reaumur sama dengan ya, 4/5 kali T derajat Celcius. Contoh misalnya ya, 10 derajat Celcius berapa Reaumur? Nah, digunakanlah hubungan yang ini. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali 10 derajat Celcius. 4 kali 10 adalah 40/5. Berapa? 40/5 8 derajat Reaumur ya. Jadi 8 derajat Reaumur sama dengan 10 derajat Celcius.
Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Nah, lanjutkan. Silakan, karena waktu sudah hampir habis ya. Pak mohon ambil HP-nya lagi. Ya. Di sana ada tes refleksi. Ya. Refleksi ini artinya anak-anak menilai Bapak selaku guru di depan di dalam mengajar ini. Ya. Apakah ya, pembelajaran hari ini anak-anak sukai apa enggak, ya, dan seterusnya. Ya. Dan nah itu mohon itu semua anak secara jujur, tidak ada nilainya ini. Pak ingin mengetahui apa namanya, bagaimana Bapak mengajar di kelas ini, ya, disukai oleh anak-anak apa tidak, ya. Ya, disenangi oleh anak-anak apa tidak, ya. Tidak ada hubungannya dengan nilai ini. Artinya Pak merefleksi diri, mengintrospeksi diri, ya. Dah, jawabnya singkat-singkat aja, jangan terlalu panjang ya. Suka-suka, senang, itu aja ya. Jangan senang karena Bapak ini, jangan gitu. Ya. Dah, kalau sudah, untuk yang belum tuntas ya, sebanyak 6 orang ini, mohon untuk pertemuan minggu depan akan Bapak kasih revisi. Ya, revisi. Jadi silakan kembali pelajari tentang suhu dan perubahannya. Yang tidak tuntas, mohon Bapak akan berikan pengayaan, mohon pelajari materi selanjutnya tentang kalor dan perubahannya. Ya, sambungan dari suhu dan perubahannya adalah kalor dan perubahannya. Nah, jelas? Jelas, kalau sudah jelas, jadi ketua kelas silakan pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.